Berikut di Kompas TV. Kekeringan akibat kemarau kian meluas. Dampak El Nino mulai dirasakan warga. Di berbagai daerah, hujan makin jarang turun. Tanah pun mengering. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan air demi memenuhi kebutuhan. Di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, krisis air bersih mulai dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih setelah pasokan air bersih dari sumur artesis mulai mengalami penyusutan. Dalam 2 pekan terakhir, pasokan air dari jaringan Pamsimas tidak lagi mengalir secara normal. Kondisi tersebut memaksa warga mengandalkan persediaan air di tandon maupun menunggu bantuan air bersih dari pemerintah dan berbagai pihak. Ya kalau kemarau biasa sulit, tapi semenjak ada Pamsimas itu nyucinya sekarang udah nggak ke sungai lagi. Bentar lagi kan katanya ada PDAM masuk, cuma tinggal nunggu pemasangan sih. Sudah daftar kemarin. Ini kita dari sumber yang di atas, ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Memang membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM dari kan sini juga sudah ada, jadi tinggal nanti masyarakat untuk dihimbau untuk ke PDAM, karena untuk membuat sumur sekarang kan memang tidak diperkenankan karena juga di sini tandus sekali. Kemarau yang menerpa Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan membuat ratusan hektar lahan sawah petani mengering dan retak sehingga terancam gagal panen. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 331 hektar lahan sawah di 6 kecamatan kini mengalami kekeringan parah. Tanah retak dan mengering dikhawatirkan memicu kerusakan lahan padi yang ditanam karena sulit berbuah akibat pasokan air untuk irigasi sawah terhenti hingga berpotensi gagal panen. Ancaman lain yang tidak boleh diabaikan adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut yang semakin kering akan lebih mudah terbakar. Asap dapat menyebar ke berbagai daerah, mengganggu kesehatan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan, musim kemarau pada bulan Agustus akan dialami hampir 50% kawasan Indonesia. Sementara, 25% wilayah lainnya akan terjadi pada September. Faisal menyebut, musim kemarau kali ini lebih kering dengan durasi lebih lama ketimbang kondisi normal. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Musim kemarau tahun ini bukan sekedar kemarau biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini, di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Ini bukan sekedar prediksi cuaca. Ini adalah peringatan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat segera melakukan langkah antisipasi sebelum dampak yang lebih besar benar-benar terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kekeringan akibat kemarau kian meluas dan dampak El Nino mulai dirasakan warga. Musim kemarau tahun ini bukan sekedar kemarau biasa. BMKG mengeluarkan peringatan dini di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Lalu bagaimana langkah penanganan yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan pakar mitigasi bencana dari Fakultas Geografi UGM,
Bapak Jati Mardiatno melalui sambungan daring dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtera Banong. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Desi. Waalaikumsalam Pak Jati. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, Pak Jati dan juga Pak Bahtera, dalam paket sebelumnya sudah dikatakan ini bukan kemarau biasa karena akan ada dampak El Nino dengan kategori yang sangat kuat. Bahkan BMKG memprediksi dampak El Nino ini bisa dirasakan sampai awal tahun 2027 mendatang. Saya ingin ke Pak Jati dulu. Pak Jati, dampak dari fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat ini, apa dampaknya kepada Indonesia yang bisa dirasakan oleh Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Jadi dari kejadian El Nino kuat ini ya, ini dampak yang akan sangat dirasakan itu jelas ya, kekeringan yang berkepanjangan. Nah, karena kering yang berkepanjangan, maka yang pertama itu kita harus lihat bahwa ketersediaan air itu akan sangat terbatas. Nah, karena ketersediaan air itu akan sangat terbatas, maka apa? Potensi untuk terjadinya kegagalan panen, banyak lahan pusuh itu akan sangat besar. Sehingga memang pada waktu BMKG sudah memprediksikan akan terjadi El Nino kuat itu sumber-sumber air ya yang itu nanti dapat digunakan untuk itu pertanian itu harus segera dipenuhi. Jadi waduk-waduk yaitu harus segera disiagakan itu karena jumlah hujan itu akan sangat terbatas dan dalam kondisi-kondisi yang memang sangat diperlukan itu mungkin sekali ya itu hujan buatan itu harus dilakukan ya, tetapi itu tentu harus dengan pertimbangan yang matang untuk hujan buatan. Kemudian yang kedua itu kebutuhan air domestik ya, kebutuhan air domestik bagi masyarakat ya itu juga harus dipenuhi. Nah, sehingga untuk tempat-tempat yang memang kebutuhan air domestiknya itu sudah tidak bisa dipenuhi dari sumber air yang ada, itu harus segera mendapatkan pasokan air baku dari pemerintah daerah terutama di sini ya. Sehingga memang di mana kantong-kantong yang itu memang sangat rawan terhadap kekeringan ya, sangat rawan untuk defisit air itu harus segera dipetakan, kemudian di situ kemudian mulai dipasok ya kebutuhan air bagi masyarakat. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini terutama di Provinsi Riau, ya di Sumatera Selatan, Jambi, kemudian juga di Kalimantan ya. Itu potensi kebakaran hutan dan lahan itu akan sangat besar jika kekeringan berkepanjangan. Dan juga ini kita harus berhati-hati juga terhadap potensi munculnya kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Sehingga di sini ya harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mencegah agar kejadian kebakaran hutan dan lahan itu tidak menjadi semakin besar. Jika dimungkinkan itu memang sebelum api itu muncul itu harus segera mulai dihilangkan ya, dipadamkan, jangan menunggu sampai membesar terlebih dahulu karena kalau sudah membesar itu nanti untuk proses pengendaliannya itu akan menjadi lebih sulit di situ ya. Oke. Itu Mbak Adisti ya. Oke, jadi kita sudah punya gambaran bagaimana dampak dari fenomena El Nino dengan kategori kuat sampai awal tahun 2027. Yang pertama karena masa kekeringan yang sangat parah, berpotensi untuk gagal panen. Kemudian yang kedua adalah krisis air bersih bagi wilayah-wilayah yang sangat rawan. Contohnya di wilayah Jawa ada Banyumanik, Semarang, kemudian ada di Gunung Kidul yang sudah dirasakan oleh warga mereka krisis air bersih. Kemudian yang terakhir adalah potensi kebakaran hutan dan juga lahan, biasanya berada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan yang juga akan berdampak pada kabut asap. Saya ingin tanyakan dulu ke Komisi 2 DPR RI, kalau melihat dampak dari El Nino yang luar biasa ini begitu ya bagi masyarakat Indonesia, Komisi 2 apakah sudah melakukan rapat internal juga untuk membahas hal ini dengan mitra Anda di beberapa kementerian? Pak Bahtera? Iya, tentu Mbak ya, kalau kita berdasarkan data BMKG bahwa memang kan status kekeringan ini di puncaknya Agustus September ya.
Walaupun sebetulnya BMKG juga sudah memperingatkan dini di bulan Juli yang lalu bahwa kita harus waspadai terjadinya kekeringan ini, apalagi kan sebetulnya ini bisa memperpanjang karena disertai dengan El Nino, artinya kan itu juga yang membuat intensitas waktunya bisa lebih panjang. Maka dari itu tentu yang disampaikan tadi Pak Jati bahwa ada beberapa hal ya yang dibutuhkan, termasuk misalnya pasokan air bersih, terus kemudian kalau perlu misalnya ada rekayasa cuaca, karena ini kan lagi musim penanaman padi ya, itu juga harus diwaspadai karena ini pasti bisa berdampak terhadap ketersediaan pangan. Nah, maka dari itu nanti tentu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mengingatkan para kepala daerah kita untuk bagaimana pasokan air bersih itu bisa tersedia dalam situasi seperti ini. Terus kemudian pasokan pangan juga harus dicek betul ya agar ketersediaannya bisa terpenuhi. Dan kalau kita lihat data-data kan termasuk misalnya di Jawa Barat sudah ada 13 kabupaten kota dan 8 kabupaten status siaga, dan karena ini relatif waktunya bisa lebih panjang karena disertai dengan El Nino, ini juga bisa menyebar ke daerah-daerah lain seperti misalnya Jawa, ya NTT, Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, belum lagi Sulawesi. Dan yang menjadi problem nanti itu kalau misalnya kekeringannya makin panjang, akhirnya bisa merebak ke berbagai daerah, terutama daerah-daerah misalnya yang punya kawasan atau lahan yang luas, dan ini harus diwaspadai bahwa harus ada himbauan juga terhadap masyarakat dalam situasi seperti ini. Jangan sampai misalnya ada misalnya yang kadang-kadang kan orang melakukan pembakaran mungkin niatnya tidak membakar yang lain-lain, tapi nanti bisa merebak ke daerah tertentu yang akhirnya bisa menyebabkan kebakaran hutan, dan sehingga itu juga bisa harus diantisipasi sejak dini. Maka dari itu kami meminta bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, agar hal-hal yang dibutuhkan masyarakat ya, yang sesegera mungkin harus kita penuhi, terutama misalnya tadi soal pasokan pangan, terus kemudian air bersih, ini harus di cross check betul ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan kekurangan-kekurangan di saat situasi yang seperti ini atau kekeringan yang sedang melanda negara kita. Oke, saya ingin ke Pak Jati. Pak Jati, ini kan kalau kita lihat ini bukan kemarau biasa, itu artinya penanganannya pun harus luar biasa, begitu ya. 13 provinsi kekeringan, 6 diantaranya sudah berstatus sebagai darurat bencana. Nah, bagaimana kemudian seharusnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang sudah berstatus darurat bencana dengan koordinasi dengan pemerintah pusat? Apa langkah mitigasi yang harus segera dilakukan untuk menghadapi ini, Pak Jati? Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Adisti. Jadi langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi ya dampak-dampak yang berpotensi terjadi. Jadi kalau dampaknya itu adalah terhadap kebutuhan pangan tadi ya, maka tentu harus segera disiapkan ya pasokan untuk bahan pangan yang itu nanti akan sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dampak dari gagal panen ya itu nanti akan berdampak terhadap terjadinya kelaparan. Nah ini kalau kelaparan itu terjadi, itu artinya apa? Itu berarti kan tidak ada bahan pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini harus segera diantisipasi. Nah itu kita bisa melihat dari sebaran ya wilayah-wilayah yang memang itu akan berpotensi mengalami kekeringan, gagal panen, kemudian ada potensi kelaparan. Nah ini bahaya ikutan dari kekeringan itu adalah kelaparan itu. Kemudian yang kedua, mitigasi yang selanjutnya itu tadi berkaitan dengan untuk pertanian ya, itu agar tidak terjadi gagal panen ya, itu maka dimungkinkan untuk modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi modifikasi cuaca ini harus dengan pertimbangan yang matang, karena kalau perhitungannya tidak tepat nanti itu bisa jadi juga akan bisa menimbulkan bencana yang baru gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Lalu yang ketiga, mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah ini tadi maka pemantauan terhadap mana tempat-tempat yang itu akan berpotensi untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan itu harus segera dilakukan pemantauan secara intensif ya, patroli ya di wilayah-wilayah
lahan-lahan gambut ya, itu yang nanti jika ditemukan adanya potensi kebakaran ya, adanya hotspot ya, dan ini bisa juga dilakukan pemantauan dengan menggunakan citra penginderaan jauh, mana lokasi-lokasi yang memang di situ berpotensi untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu harus segera dilakukan upaya pencegahan dengan cara meminimalkan ya terjadinya titik-titik yang akan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu, Mbak. Gitu. Oke, saya tertarik dengan adanya perspektif Anda soal gagal panen, jangan sampai ada potensi kelaparan di sana. Ini yang harus dicegah oleh kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan. Jangan sampai kemudian ketika gagal panen baru kemudian menyalahkan cuaca. Kan sudah diperingatkan oleh BMKG. Ini musimnya musim kemarau, akan ada El Nino, kemaraunya panjang. Nah, fungsi pengawasan DPR, Bung Bahtera, bagaimana fungsi pengawasan DPR untuk bisa memastikan jangan sampai ada potensi gagal panen, kelaparan juga di sana, karena kita menghadapi situasi kemarau yang cukup panjang, Bung Bahtera? Ya, saya pikir tentu ya kita berharap sih ya pemerintah, baik pemerintah pusat, begitupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota segera berkoordinasi, karena ini kan penyampaian dari BMKG sudah ini ya disampaikan secara jelas, dan itu tidak boleh kita anggap enteng dan harus mawas diri. Dan saya pikir sekarang saatnya harus kita inventarisir ya daerah-daerah mana saja yang rawan, sangat rawan, dan sekarang kan yang kemudian berpotensi daerah mana saja, sehingga pada saat kejadian ini betul-betul terjadi dan kita bisa memastikan ketersediaan. Yang paling penting ada dua hal saya pikir, Mbak ya, soal ketersediaan air bersih dan ketersediaan pangan kita. Ini tidak boleh dianggap enteng, karena kita tahu sendiri bahwa musim kekeringan saat ini kan itu disertai dengan El Nino, dan inilah yang sebetulnya memperpanjang durasi musim durasinya bisa lebih panjang. Maka dari itu pemerintah daerah semua harus berkoordinasi, begitupun dengan BPBD-nya ya, BNPB dan BPPD juga harus menyiapkan, dan kita tidak boleh menganggap enteng. Kalau perlu misalnya disiapkan posko-posko di beberapa daerah yang betul-betul yang sudah mengalami dan sudah terjadi, dan yang paling penting adalah kita juga harus mempertimbangkan pencegahannya ya. Jadi di suatu sisi juga kita siapkan stok pangan dan stok airnya, tapi di sisi lain kita juga harus ini, terutama yang spot-spot yang rawan ya, harus diwaspadai. Itu juga harus dilakukan pemantauan secara rutin, secara berkala, sehingga bisa diantisipasi kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti misalnya kebakaran hutan, ataupun misalnya sawah-sawah yang kita anggap bahwa berpotensi gagal panen. Itu semua harus diantisipasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan ini nggak boleh, sekali lagi ya, ini tidak boleh dianggap enteng karena sudah ada peringatan dari BMKG. Kadang-kadang kan kita ini nanti kejadian baru kita sibuk semua mengurusi ini ya, padahal sudah ada early warning dari pihak terkait, terus kemudian kadang-kadang kita menyepelekan itu. Nah, kita minta kepada pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar situasi ini jangan dianggap enteng. Oke, situasi ini jangan dianggap enteng begitu ya, karena sudah ada early warning juga dari BMKG untuk bisa menginformasikan sudah jelas akan ada kemarau panjang di sana sampai durasinya bahkan awal tahun 2027 karena dampak fenomena El Nino yang kategorinya kuat. Nah, kalau saya ingin tanya ke Pak Jati, perlukah ada semacam dalam tanda kutip ya, satgas atau semacamnya di pemerintah pusat untuk bisa menyatukan koordinasi antara kementerian dan juga lembaga begitu ya, untuk bisa mengatasi ini? Kalau menurut Anda memang sudah se-urgent ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya kira tidak perlu lah kalau membuat satgas khusus ya, karena sebenarnya sudah ada BNPB ya. BNPB itu salah satu fungsinya adalah melaksanakan fungsi koordinasi penanggulangan bencana. Ya tinggal menguatkan saja fungsi BNPB ya, kita kembalikan kepada fungsi semula BNPB sebagai badan yang mengkoordinasikan penanggulangan bencana itu. Nah, ini saya titip juga untuk Pak Bahtera, ini BNPB tolong dikuatkan Pak, karena memang dari kelahirannya BNPB itu memang memiliki fungsi sebagai fungsi koordinasi terutama. Jadi semua kementerian, lembaga maupun semua organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, terutama pada saat sebelum kejadian bencana.
Jadi sebenarnya kan kejadian kemarau panjang yang diikuti El Nino ini kan sudah diprediksikan oleh BMKG sebelumnya. Nah, sehingga mestinya kan sudah, karena ada peringatan dini, maka langkah-langkah antisipasi dari peringatan dini tadi kan sudah bisa dilakukan. Sehingga betul tadi Pak Bahtera, kita jangan terlalu sibuk pada saat kejadian darurat seperti ini. Jadi jangan sampai kita kembali lagi kepada paradigma respon. Paradigma kita itu adalah paradigma kesiapsiagaan, gitu Pak. Jadi untuk paradigma penanggulangan bencana itu kan kita sejak ada Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, kita sudah lebih banyak mengalihkan untuk penanggulangan bencana itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan pada respon lagi. Ya, respon tetap penting, tetapi itu kita lakukan setelah kita melakukan hasil pengkajian risiko bencana, Pak. Nah, dan dokumen kajian risiko bencana itu saya yakin baik di tingkat nasional itu di dalam dokumen IRBI, ya, Indeks Risiko Bencana Indonesia, maupun di dokumen-dokumen kajian risiko bencana di tiap daerah itu pasti ada. Itu sudah cukup untuk kita melakukan antisipasi, ya, kesiapsiagaan untuk menghadapi semua ancaman bencana, termasuk kekeringan yang sedang kita hadapi ini. Terima kasih Mbak. Oke, kalau saya ingin tanyakan secara singkat begitu ya ke Pak Jati. Pak Jati, 3 poin masukan Anda untuk DPR dan juga untuk pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa memitigasi, untuk bisa melakukan penanganan untuk menghadapi kemarau yang panjang disertai dengan fenomena El Nino dengan kategori kuat. Apa 3 poin catatan Anda, termasuk juga soal anggaran? Baik, yang pertama jelas ya koordinasi ya antara pusat dan daerah dalam kaitannya penanganan bencana ini penting, dan berikan kewenangan kepada BNPB dan BPBD untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana ini. Kemudian yang kedua ya anggaran, ya, jadi sebenarnya anggaran itu akan lebih pas ya kalau itu sebetulnya banyak dilakukan pada masa sebelum kejadian bencana, sehingga anggaran yang nanti akan dikeluarkan pada masa darurat itu bisa diminimalkan. Karena karena kita sudah bisa melakukan upaya-upaya mengurangi risiko tadi, sehingga dampak dari bencana itu bisa diminimalkan. Kemudian poin yang ketiga itu adalah libatkan semua komponen, ya, semua komponen masyarakat untuk menanggulangi bencana yang kita hadapi tadi. Karena masalah bencana itu adalah urusan bersama, bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan DPR, ya, tapi juga itu adalah semua komponen yang ada di masyarakat yang kita sering sebut sebagai multiple helix tadi, termasuk juga dunia usaha, ya, media dan semuanya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, saya ingin ke Bahtera, Pak Bahtera. Kekeringan ini kan sebenarnya bukan pertama kali terjadi ya di Indonesia begitu ya. Kita sudah beberapa kali menghadapi kekeringan yang semacam ini, tapi langkah fungsi pengawasan dari DPR, apa yang bisa didorong oleh DPR kalau saya tanyakan kepada 3 poin catatan Anda, Bung Bahtera? Yang paling penting mungkin yang harus ditingkatkan adalah soal koordinasi ya. Karena ini sudah ada early warning dari BMKG, ini tidak boleh dianggap enteng. Sekali lagi ya, kita harus mawas diri, jangan nanti kemudian kejadian baru kita sibuk untuk menyiapkan semuanya. Jadi sejak awal harus dipersiapkan, koordinasinya harus terus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu BNPB, begitupun BPBD-nya, agar kita selalu siap siaga melewati musim kekeringan yang berkepanjangan ini karena disertai dengan El Nino. Dan yang kedua adalah pemerintah kami minta ya untuk mengecek soal ketersediaan air bersih dan pangan, terutama spot-spot daerah-daerah yang dianggap kategori sangat rawan. Terus kemudian yang kedua tentu daerah-daerah yang kalau misalnya kekeringannya makin panjang akan melebar ke daerah-daerah yang
bisa terjadi kebakaran-kebakaran hutan. Maka dari itu spot-spot ini dan harus terus disosialisasikan juga ke masyarakat. Karena jangan sampai kan kadang-kadang peristiwa-peristiwa kecil akhirnya bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, ini harus dilakukan terus sosialisasi kepada masyarakat bahwa di bulan Agustus sampai September ini kita mengalami puncak kekeringan. Nanti walaupun sebetulnya nanti di Oktober ya sudah mulai ada hujan, tetapi kan ini kan karena El Nino ya, jadi bisa jadi sampai di akhir tahun musim kekeringan ini bisa berlangsung. Dan menurut saya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus melakukan koordinasi yang baik, meningkatkan kewaspadaan karena sudah ada peringatan dari BMKG sehingga kita selalu mawas, tidak kemudian nanti peristiwanya makin besar ya, kebakarannya sudah di mana-mana atau kekeringannya gagal padanya di mana-mana, baru kita antisipasi dan itu bisa memperberat kerja-kerja ini. Maka dari itu harus diselesaikan dari awal. Tentu kami dari DPR akan terus mensupport terkait soal anggaran yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, terus kemudian kalau perlu memang tadi misalnya dibutuhkan soal rekayasa cuaca ini, tetapi kan tadi harus dihitung betul kalau misalnya memungkinkan, terutama daerah-daerah yang sedang mempersiapkan untuk panen-panen dan mudah-mudahan tidak ada kegagalan panen, itu harus disiapkan semua sehingga harus simultan ya bekerja samanya, dan kita juga harus semua melibatkan diri lah untuk menghindari agar kekeringan ini tidak parah di daerah-daerah lain. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana pemerintah pusat untuk bisa mensinergikan ini dengan pemerintah daerah begitu ya, dan ini juga sudah menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal menangani dari dampak kekeringan dan juga El Nino. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Bung Bahtera Banong, sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada pakar mitigasi bencana dari Fakultas Geografi UGM, Pak Jati Mardiatno. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Desi, ketemu lagi. terima kasih Pak Bahtera, sampai ketemu lagi. Ya. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Iran mengklaim menghantam kapal tanker minyak Kavo Malaysia